Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini sekalipun kita beribadah secara online, yakin dan percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan tiada berkesudahan buat setiap kita. Mari kita akan bersama-sama bersatu hati beribadah kepada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan setiap pribadi kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah kepada-Mu. Sekalipun secara online Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami memulai ibadah kami, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Engkau menyertai setiap peribadahan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kuduslah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kudus. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
dipuji dan disembah. Engkau layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Engkau bekerja buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau bekerja buat setiap kami Tuhan. Kami serahkan pribadi kami pada saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau bersatu hati, kita mau meninggikan Tuhan. Hanya Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita mau bersama-sama bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya.
mau tetap bersuka cita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dengan iman Kristus, Dia akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. diberkati oleh pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Biar firman yang akan kita dengar dapat menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Haleluya, menyenangkanmu. Yesus Tuhan. Biar hanya Engkau yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai
hati kami Tuhan, bentuklah hati Yesus. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hati, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya ini Tuhan, hanya itu kerinduanku, ini kerinduan kami, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, ini pernyataan hati kami. Kami rindu untuk terus menyenangkan-Mu. Biarlah ini tidak keluar hanya dari mulut kami, tapi dari setiap hati kami Tuhan. Kami belajar untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kiranya hamba-Mu Tuhan, yang akan membentuk setiap kami, untuk kami menjadi bejana-bejana yang semakin indah di hadapan-Mu, lewat firman yang akan hamba-Mu berikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan, untuk hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu, untuk kami dapat mendengarkannya dan berbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap hati yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati ini Tuhan, untuk kami menjadi tanah-tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang menyenangkan hati Tuhan melalui persepuluhan. Judul khotbah pagi ini adalah persepuluhan menyenangkan hati Tuhan, hati Allah. Mari kita membuka Alkitab kita dari Maleakhi pasal yang ke-3, ayat yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku berkata,
akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang perpuluhan. Ini berbicara tentang keuangan. Setiap kita tentu di dalam hidup kita sebagai orang percaya menginginkan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita memiliki gaya hidup yang membuat Tuhan itu senang atas kita. Melalui apa yang bisa kita kerjakan, melalui apa yang bisa kita lakukan. Maleaki mengingatkan bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk menyenangkan hati Tuhan adalah melalui persembahan, persepuluhan. Sekali lagi, berbicara tentang persembahan persepuluhan, mari kita berpikir secara positif bahwa inilah cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita berkata, aku ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi kita tidak mengikuti, menuruti kehendak Tuhan, maka apa yang kita lakukan hanya sekedar slogan, hanya sekedar ungkapan, tanpa ada tindakan. Nah, mari kita melihat yang pertama adalah persepuluhan itu merupakan tanda pertobatan. Di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikian firman Tuhan ayat 7 dan 8. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tuhan berkata, salah satu tanda pertobatan adalah persepuluhan, melakukan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu menjadi bukti tanda pertobatan manusia, tanda pertobatan kita di hadapan Tuhan. Bertobat itu berarti meninggalkan jalan yang salah, perbuatan yang salah, lalu berbalik dan kembali kepada Tuhan serta melakukan kehendak-Nya. Sering kita berkata, Tuhan aku mau bertobat, tetapi kita masih tidak melakukan kehendak Allah, masih tidak melakukan keinginan hati Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertobat, berbalik dari yang salah, dan kembali kepada Tuhan, serta melakukan kehendak-Nya. Di dalam ayat 7 jelas mengatakan bahwa apabila seorang mau bertobat, maka Tuhan akan memulihkan mereka, dan mereka akan menerima kembali kemurahan Allah. Jadi, kalau kita mengerti hari ini, bahwa kalau kita mau kembali kepada Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh, bertobat dari setiap tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bertobat dari setiap tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya, bertobat dari sikap hidup kita yang mungkin kita menyimpang dari kehendak-Nya, maka Tuhan akan memulihkan dan kita akan menerima kembali kemurahan Allah. Ya. Salah satu tanda dari buah pertobatan adalah mengembalikan atau memberikan persembahan persepuluhan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, di dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan, dapatkah manusia mencuri dari Allah? Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, dengan cara bagaimana kami menipu engkau.
mencuri dari Allah. Seringkali tanpa kita sadari kita suka mencuri dari Allah. Salah satu mencuri itu di dalam ayat ini dijelaskan dengan persepuluhan. Ketika tidak memberikan persepuluhan berarti kita sedang mencuri milik Allah. Tuhan memberikan kita 90%, yang 10% itu miliknya Tuhan. Berarti kalau kita mengambil miliknya Tuhan, berarti itu bukan hak kita. Artinya kita sedang mencuri. Mencuri itu artinya adalah mengambil milik orang yang bukan hak kita. Di dalam Imamat pasal 27 ayat 30 berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan, bukan hak kita. Namun seringkali kita berkata, wong yang ada padaku saja enggak cukup kok, apalagi diambil 10%-nya. Saudara, mari kita belajar taat. Firman Tuhan berkata, orang yang bertobat itu taat melakukan firman-Nya. Taat melakukan kehendak-Nya. Sekalipun tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Dilakukan dengan ketaatan. Karena kita tidak boleh mencuri miliknya Allah. Ya. Yang kedua adalah persepuluhan itu harus dilakukan dengan pengertian yang benar. Ada orang berkata, ya yang 10% saya bagi-bagikan kepada orang lain, kepada orang miskin, atau kepada mereka yang membutuhkan. Tapi apa kata firman Tuhan tentang persepuluhan ini? Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dengan jelas, firman Tuhan berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi persembahan persepuluhan tidak dibagi-bagikan, dibawa, dikembalikan kepada Allah, karena itu milik Allah. Dibawa ke rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu dahulu di dalam bait Allah adalah merupakan satu ruangan khusus untuk menaruh persembahan. Disinilah tempat di mana Tuhan memelihara umat yang melayani Dia. Jadi persepuluhan itu diserahkan ke tempat di mana kita mendapatkan makanan rohani, di mana kita dipelihara secara rohani. Karena itu milik Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan. Alkitab berkata persepuluhan itu digunakan untuk menyediakan makanan bagi orang suku Lewi, yaitu suku yang tidak memiliki tanah pusaka, tanah milik, tanah warisan. Dan suku ini tidak boleh bekerja selain melakukan tugas di bait Allah. Jadi dari 12 suku Israel, suku Lewi adalah suku yang ditugaskan untuk melayani Tuhan. Dimulai dari Harun sampai kepada anak-anaknya, melayani Tuhan.
Di dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat 24 berkata, persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi persembahan persepuluhan itu digunakan untuk memelihara hidup suku Lewi pada waktu perjanjian lama. Yaitu suku yang melayani Tuhan di bait Allah. Mereka tidak memiliki pekerjaan selain melayani Tuhan. Mereka tidak memiliki tanah waris, tanah milik, tanah pusaka. Sementara 11 suku yang lain, mereka memiliki tanah tempat di mana mereka bisa dimiliki secara permanen. Tetapi suku Lewi tidak. Inilah cara Tuhan memelihara orang yang melayani Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan itu milik Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan dan Tuhan pakai untuk memelihara mereka yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktunya. Pelayanan itu kan ada pelayanan paruh waktu, pelayanan sepenuh waktu. Pelayanan sepenuh waktu itu ya seumur hidupnya diserahkan untuk melayani Tuhan tanpa ada pekerjaan yang lain. Inilah yang Tuhan mau urus melalui persembahan persepuluhan itu. Jadi mari kita memiliki pengertian yang benar tentang persepuluhan. Sebab persepuluhan itu kita berikan kepada tempat di mana kita terpelihara secara rohani. Saudara, ingat, pencuri tidak pernah masuk dalam kerajaan Allah. Orang kikir di dalam Alkitab pun tidak pernah masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah dipelihara oleh Allah, maka mari kita mengembalikan milik Allah yang 10% itu untuk Tuhan memelihara orang yang sungguh-sungguh melayani sepenuh waktu. Saya ingin memberikan pengertian bahwa inilah yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, sekali lagi, mari kembalikan milik Allah. Sebagai setiap manusia yang sudah dipelihara, yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita pun akan mengembalikan milik Tuhan. Setiap orang, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta pun memberikan persepuluhannya. Jadi mari miliki pengertian yang benar tentang hal ini. Bukan untuk yang lain, tetapi kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika kita melakukan persepuluhan itu dengan taat, Tuhan menyediakan janjinya untuk kita. Di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam.
Ada janji Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang taat terhadap firman-Nya, taat melakukan persepuluhan ini, saudara. Tapi jangan salah, seringkali ada orang yang, ya saya mau melakukan persepuluhan supaya saya diberkati. Ini salah. Diberkati atau tidak, bagian kita harus kita kerjakan. Kita melakukan persembahan persepuluhan bukan karena kita ingin diberkati, karena kita sudah diberkati. Tetapi lihat janji Tuhan kepada mereka yang taat. Dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Artinya apa, saudara? Ada janji Tuhan bagi setiap orang yang taat kepadanya. Janji Tuhan itu adalah yang pertama, setiap orang yang taat akan menerima berkat. Jadi jangan memberikan persepuluhan supaya diberkati. Tapi karena kita sudah diberkati, maka kita memberikan persepuluhan, maka hidup kita akan lebih diberkati. Dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan habisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Ada berkat yang Tuhan mau berikan. Tuhan menjaga segala milik kita dari sesuatu yang membuat harta kita habis. Seperti kantong yang berlob di bawahnya. Ketika kita menaruh uang, uang itu selalu habis. Tetapi ketika taat kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan menambah-nambahkannya. Yang kedua adalah janji Tuhan, kita akan menerima perlindungan untuk dapat menikmati berkat Tuhan. Ada orang yang tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Selalu habis uangnya, selalu habis hartanya. Ngumpulin, habis. Ngumpulin, habis. Atau punya banyak harta tetapi tidak bisa menikmati karena kondisi kesehatannya yang tidak mungkin untuk menikmati kekayaannya. Tetapi janji Tuhan pada orang yang taat terhadap persepuluhan ini adalah kita bukan hanya diberkati, tapi juga menikmati berkat itu. Kita bersyukur perlindungan Tuhan akan sempurna di dalam hidup kita. Dan janji yang ketiga adalah kita dan keturunan kita akan menjadi berbahagia. Siapa sih yang tidak ingin hidup berbahagia? Seluruh orang, seluruh manusia di muka bumi mendambakan kebahagiaan. Tetapi Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Berbahagia karena kita mengalami berkat Tuhan. Berbahagia karena kita menikmati berkat Tuhan. Berbahagia karena keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Yesaya 61 ayat 9 berkata, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita ingin melihat keturunan kita diberkati Tuhan, dimulai dari orang tua yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dimulai dari orang tua yang taat terhadap firman Tuhan. Salah satunya adalah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan akan memberkati kita.
bukan nilainya, tetapi hati yang taat. Hati yang taat. Mungkin kita akan berkata, ya kalau penghasilanku sedikit nggak cukup, maka saya tidak bisa memberikan persepuluhan. Tapi kalau sudah penghasilannya banyak, eman-eman persepuluhannya gede. Mari, seberapapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kembalikan bagian milik Tuhan kepadanya. Maka Tuhan akan menambah-nambahkan berkat itu di dalam hidup kita. Tuhan akan menambah-nambahkan apa yang dapat kita nikmati. Dan keturunan kita dan keturunan kita akan menjadi umat yang berbahagia karena diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulai sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kita, apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Lakukan dengan ketaatan, bukan dengan setengah hati, apa paksa. Paulus mengingatkan, berikanlah persembahan itu dengan sukacita dan sukarela. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, mari Engkau terus berbicara di dalam setiap kami. Engkau mengubah cara berpikir kami. Engkau mengubah motivasi kami di dalam memberikan persembahan. Karena kami tahu ya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kami akan tunduk dan taat melakukan firman-Mu. Dan apa yang menjadi bagian yang harus kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan ketaatan. Allah Roh Kudus, mari Engkau menolong kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar yang baik. Sebab berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami berdoa pagi ini bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, tak henti-hentinya kami mohon belas kasihan-Mu. Tak henti-hentinya kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mohon kemurahan-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan. Bagi bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi, di mana korban sudah berjatuhan. Tapi kami percaya di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, Engkau akan menyatakan diri-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia ya Tuhan. Sehingga setiap penduduk negeri ini mengenal akan nama-Mu. Setiap penduduk negeri ini melihat kuasa-Mu, mengalami kuasa-Mu, dan menjadi percaya kepada-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Kau izinkan pandemi terjadi, supaya nama Tuhan dikenal, dan penuaian besar terjadi atas bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami ya Tuhan. Dari Bapak Presiden sampai Ketua Lingkungan di mana setiap kami boleh tinggal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati dengan hikmat Tuhan. Engkau memberkati dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga program-program yang pemerintah kami kerjakan untuk menolong bangsa ini keluar dari pandemi. Baik melalui program vaksinasi, program bantuan langsung. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, dan ajari setiap kami penduduk negeri ini
untuk taat terhadap pemerintah kami. Bapa di surga, biarlah berkat Tuhan turun bagi para pemimpin negeri ini ya Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami juga berdoa di antara saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa sakit penyakit dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit dihancurkan oleh bilur-bilur Kristus. Dan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Di antara saudara kami yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka, Engkau pun akan memberkati ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh taat kepadamu, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau menyediakan perlindungan bagi kami. Engkau menyediakan pertolongan bagi setiap kami. Kami percaya berkat Allah turun berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat pemeliharaan, berkat penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan, rumah tangga kami, Tuhan Kau memberkati. Keturunan kami, Tuhan pun akan memberkati. Pekerjaan kami, usaha kami, Engkau pun memberkati. Diberkatilah kami ketika kami keluar atau masuk. Diberkatilah seluruh kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan wajah-Mu senantiasa menyinari hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sekarang sudah terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus, berlimpah-limpah atas-Mu, memenuhi hidup-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Demikianlah ibadah kita hari ini. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.